الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله رب العالمين حمدا نائمين حمدا شاكرين اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin, pagi hari ini seluruh kaum muslimin di berbagai penjuru dunia, di berbagai tempat mengumandangkan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertahmid mengagungkan Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat yang paling besar, nikmat yang diharapkan nanti oleh orang-orang kafir ketika masuk ke dalam neraka. Nikmat yang paling besar yang dimiliki orang-orang mukmin, yaitu nikmat iman, nikmat berada di atas din ini, nikmat yang tidak bisa dibandingkan dengan nikmat apapun yang Allah berikan di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin, di hari yang berbahagia ini, mari kita sama-sama berdoa dan memohon agar selalu salawat dicurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang atas perjuangannya, atas kesabarannya hari ini kita menjadi seorang muslim, atas dakwahnya hari ini kita kenal dengan Islam, hari ini kita sholat Idul Fitri. Semuanya adalah diberikan oleh Allah anugerah yang sangat besar melalui nabinya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, tidak terasa Ramadan sudah kita lalui. 30 hari kesempatan yang berharga dari Allah diberikan kepada kita, kemudian kita lalui hari per hari, dan hari ini Ramadan sudah pergi, dan belum tentu nanti tahun depan kita akan bertemu dengan Ramadan yang tahun depan. Ma'asyiral muslimin, dengan apa yang sudah kita lakukan selama Ramadan, saum kita, sholat kita, zakat kita, tilawah Quran kita, marilah di hari ini kita sama-sama memohon, menundukkan diri kita kepada Allah agar Allah menerima semua amal soleh kita selama bulan Ramadan. Karena sia-sialah orang yang masuk Ramadan dan keluar Ramadan tidak diampuni oleh Allah. Sia-sia orang yang masuk Ramadan, keluar Ramadan tidak mendapatkan pahala apapun dari Allah. Mari kita memohon kepada Allah, karena ciri orang-orang mukmin, dia selalu takut dan khawatir amal solehnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 60 Allah berfirman, walladzina yutuna ma ataw wa qulubuhum wajilat. Kata Allah, orang-orang yang telah melakukan perbuatannya, mempersembahkan apa yang telah dia lakukan kepada Allah, hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Aisyah pernah bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa maksud ayat ini? Apakah maksud ayat ini orang yang banyak dosa dan takut hatinya kepada Allah?" Kemudian kata Nabi, "Wahai Aisyah, yang dimaksud ayat ini adalah
mereka yang rajin sholat, mereka yang rajin saum, mereka yang rajin beribadah kepada Allah dan takut amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah golongan orang-orang mukmin yang kata Allah mereka memiliki ciri yang luar biasa yang disebutkan di ayat 61-nya. Kata Allah, innahum kanu yusari'una fil khairat. Ciri mereka adalah mereka terus-terusan berlomba-lomba dalam kebaikan. Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang Nabi Khalilur Rahman, masih usia 14 tahun sudah kenal Allah, usia 16 tahun sudah bisa berbicara dengan Jibril alaihissalam. Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah datang ke Ka'bah, kemudian di dalam Ka'bah itu, kemudian di Mekah itu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar dijadikan kota Mekah kota yang aman. Jasanya sangat besar terhadap tanah suci kota Mekah. Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim yang berdoa, ya Allah jadikan Rabbi ja'al hadzal balada aminan. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah jadikan kota Mekah ini kota yang aman. Kemudian Nabi Ibrahim pula lah yang berdoa agar nanti dari kota Mekah muncul seorang nabi dengan ayatnya dalam Al-Quran. Kata Allah, Nabi Ibrahim pernah berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulan, ya Allah bangkitkan, munculkan Rasul dari kota Mekah ini. Dan muncullah Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Lihat kebaikan-kebaikan Nabi Ibrahim sangat besar dan kita rasakan hari ini. Namun apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah dengan anaknya Nabi Ismail? Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima amal-amalku ya Allah, Engkau maha mendengar dan maha mengetahui ya Rabb. Para ulama menafsirkan, para ulama berkata, Nabi Ibrahim sudah jelas-jelas diperintah oleh Allah, amalnya sangat agung, masih saja khawatir amalnya tidak diterima oleh Allah. Bagaimana dengan kita yang setiap beramal kita masih dicampuri dengan ria, dicampuri dengan sombong, dicampuri dengan sifat-sifat yang merusak amal soleh kita. Marilah masyarul muslimin, di pagi hari ini kita sama-sama tundukkan diri kita kepada Allah, memohon kepada Allah agar diri kita ini menjadi orang yang terbaik, orang mukmin yang melakukan amal yang terbaik, karena din ini sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surat Ibrahim Allah berfirman, wa qad makaru makrahum wa indallahi makruhum. Mereka musuh-musuh Allah berbuat makar, tapi Allah yang memiliki makar mereka. Wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Walaupun makar mereka ingin menghancurkan gunung, mereka tidak bisa berbuat apa-apa di sisi Allah. Lihatlah bahwa din ini sudah dijaga oleh Allah, betapapun hebatnya kerusakan mereka. Pada masa dahulu, zaman Rasulullah SAW, pernah ada seorang sahabat Nabi, tokoh orang Madinah, tokoh kaum Ansor, namanya Sa'ad bin Mu'ad. Suatu hari berangkat ke kota Mekah untuk berbisnis. Ketika sampai di Mekah, dia bertemu dengan sahabat dekatnya yang masih musyrik waktu itu, dan memang dia orang musyrik, tokohnya musyrik, yaitu Umayyah. Umayyah bin Khalaf bertemu dengan Sa'ad bin Mu'ad, tinggal di rumahnya. Kemudian sebelum pulang ke kota Madinah, kata Sa'ad, wahai Umayyah, wahai sahabatku, izinkan aku, tolong bantu aku agar aku bisa tawaf di Baitullah, di Ka'bah. Kemudian kata Umayyah, kalau begitu tunggu sampai agak siang hari, agak kosong kota Masjidil Haram, nanti kita tawaf. Kemudian ketika sudah siang hari, diajaklah sahabat ini Sa'ad bin Mu'ad oleh Umayyah yang masih musyrik, atau Umayyah tokoh musyrik ini, diajak menuju ke Baitullah. Ketika sedang berjalan menuju Masjidil Haram, bertemulah dengan Abu Jahal. Kata Abu Jahal, wahai Umayyah, siapa temanmu itu? Kata Umayyah, dia sahabatku dari kota Madinah. Abu Jahal kaget. Kata Abu Jahal, kamu berteman dengan orang-orang yang murtad, maksudnya keluar dari agama kemusyrikan menjadi orang Islam. Abu Jahal bilangnya orang murtad. Kamu keluar dari agama murtad, orang menolong orang yang murtad. Kemudian kata Abu Jahal, wallahi, seandainya kamu wahai Sa'ad bin Mu'ad tidak bersama Umayyah bin Khalaf, maka aku akan penggal lehermu. Kamu tidak bisa itu tawaf di Ka'bah. Kemudian kata Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad bin Mu'ad seorang tokoh pejabat di kota Madinah, tidak biasa dilecehkan oleh orang lain. Sa'ad bin Mu'ad langsung berkata, wahai Abu Jahal, seandainya engkau menghalangi tawaf, perjalanan bisnismu ke kota Syam, daerah-daerah Syam akan kami cegat di kota Madinah.
Kemudian Abu Jahal kaget. Kemudian kata Abu Jahal, kamu tidak bisa, aku bisa. Kamu tidak bisa, aku bisa. Kemudian sahabatnya Umayyah bin Khalaf bingung menolong Abu Jahal atau menolong sahabat dekatnya Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian ketika itu hatinya lebih condong kepada kemusyrikan. Kemudian kata Umayyah, wahai Sa'ad bin Mu'adz, janganlah berkata seperti demikian kepada Abu Jahal. Dibantulah Abu Jahal oleh Umayyah. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz tahu bahwa Umayyah lebih cenderung kepada kekufuran. Kemudian Sa'ad bin berkata, wahai sahabatku Umayyah, ketahuilah bahwa kami akan membunuh kalian nanti. Rasul yang mengabarkan itu kepada kami. Kaget semuanya. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Nabi Muhammad semua perkataannya benar. Janji-janji Rasul itu semuanya nyata dan terjadi. Kemudian Umayyah langsung berkata, di mana itu dibunuhnya? Umayyah tidak menolak perkataan itu karena Nabi Muhammad tidak pernah berdusta. Dia malah menegaskan di mana dibunuhnya, di Mekah apa di luar Mekah. Kata Sa'ad bin Mu'adz, aku tidak tahu. Pergilah Sa'ad bin Mu'adz ke kota Madinah. Kemudian pulanglah Umayyah ke rumahnya sambil menangis. Kemudian kata istrinya, kenapa Umayyah kau menangis? Tadi Sa'ad bin Mu'adz berkata, aku akan dibunuh oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Semuanya kaget, keluarganya tidak bisa menolak bahwa semua perkataan Rasul itu benar. Kemudian terjadilah di tahun kedua Hijriah, ketika Rasul di kota Madinah, terjadilah perang Badar. Kemudian Umayyah berangkat ke Badar dan Umayyah termasuk tokoh musyrik yang dibunuh di Badar. Lihatlah sabda Rasulullah, din ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapapun makar mereka sangat kuat sekali, karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah semuanya hak, semuanya benar. Rasul pernah setelah perang Khaybar di kotanya Yahudi, Rasul dihidangkan makanan dari daging kambing, kemudian di dalam sudah diracuni oleh orang Yahudi itu. Ketika sahabat sudah mulai makan, ketika Rasul baru saja mencomot daging itu, baru saja mau dimakan, kemudian Rasul langsung berkata, diam semuanya, jangan makan. Sahabat kaget, kenapa ya Rasulullah? Kata Rasul, di sini ada racun. Kumpulkan semua orang Yahudi yang sudah menyerah itu, dikumpulkan oleh Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, wahai kaum Yahudi, apakah kalian akan jujur kalau aku bertanya? Ya, kata orang Yahudi. Kemudian kata Rasulullah, wahai Yahudi, siapa kakek kalian? Orang Yahudi dari zaman dulu tidak suka menyebutkan nama kakeknya, karena mereka tahu kakek-kakeknya itu adalah kakek-kakek yang jahat. Maka mereka menyebutkan kakek yang lain dari bani yang lain. Kemudian kata Rasul, kadzabtum, kalian bohong. Aku mau tanya lagi sekali lagi, jujur, jawab aku dengan jujur. Apakah kalian meracuni makanan itu? Mereka berkata, ya, kami meracuninya. Kemudian kata Rasul, kenapa kalian meracuni kami? Kemudian kata mereka, kami ingin mengetes kamu wahai Muhammad. Jika kamu nabi, kamu pasti tahu dan gak akan makan. Jika kamu bukan nabi, kamu mati. Lihatlah, Allah selalu menjaga din ini melalui Rasulnya, melalui orang-orang yang berimannya, melalui orang-orang yang bertakwanya. Sebesar apapun makar musuh-musuh Allah, Allah selalu menjaga kaum muslimin, dan Islam ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Marilah kita sama-sama mulai hari ini, mulai lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah mukmin yang sebenar-benarnya, bukan mukmin yang tidak memahami tentang dinul Islam. Jadilah mukmin yang paham yang hak mana dan yang batil itu mana, sehingga kita tahu bahwa semua janji Allah itu benar. Karena pada masanya nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di pada hari di mana orang-orang akan mencari nabi-nabinya, meminta syafaat, dan Rasul akan memberikan syafaat kepada kaumnya. Siapa mereka itu? Mereka adalah kaumnya. Siapa kaumnya itu? Kaumnya adalah yang mencintai Rasulullah SAW. Kaumnya yang menolong agama ini. Kaumnya yang mengharapkan kehadiran Rasulullah dalam kehidupannya. Kaumnya adalah orang-orang yang merindukan Rasulullah SAW. Kaumnya adalah yang mencintai sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Suatu hari ada sahabat datang ke Rasulullah, kemudian berkata, ya Rasulullah, batasa, wahai Rasulullah, kapan hari kiamat itu tiba? Kemudian Rasul berkata, wa madza adattalaha, apa yang kamu siapkan? Nanya-nanya hari kiamat, memang kamu sudah siap? Sahabat ini kemudian menjawab, kata sahabat ini, ya Rasulullah, amalku tidak banyak, tapi aku mencintai engkau ya Rasulullah. Aku akan berjuang habis-habisan membelamu ya Rasulullah. Kemudian Rasul bersabda, an-nasu ma'man ahab, an-nasu ma'man ahab, an-nasu yuhsyaru ma'man ahab. Kata Nabi,
Manusia akan bersama orang-orang yang dia cintai nanti di hari kiamat. Manusia akan dikumpulkan nanti di hari kiamat bersama orang-orang yang dia cintai. Sehingga ketika nanti di padang mahsyar, kehidupan yang sangat panjang menunggu persidangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dihamparkanlah telaga Al-Kautsar bagi Nabi Muhammad dan umatnya. Ketika umat Nabi Muhammad semuanya masuk, para sahabat masuk, tabi'in masuk, tabi'ut tabi'in masuk, kemudian ada satu golongan umat, Nabi Muhammad yang hendak masuk, dipanggil-panggil sama Nabi, ya silakan umatku masuk ke dalamnya. Kemudian oleh malaikat dicegat, dilarang masuk, jangan masuk. Kemudian kata Rasulullah, itu umatku wahai malaikat. Kata malaikat, ya Rasulullah, engkau tidak tahu tentang mereka. Setelah engkau meninggal, mereka ngaku-ngaku menjadi umatmu. Mereka tidak suka dengan sunnahmu. Mereka tidak membela dinmu. Mereka tidak berjuang terhadap agamamu. Mereka tidak mempedulikan Islam. Diusir oleh malaikat, tidak diperkenankan masuk ke dalam telaga Al-Kautsar. Sehingga Rasul pernah berkata dalam sebuah hadisnya, kata Rasul, wallahi ma min abdin illa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahuma turjuman. Kata Rasul, tidak ada seorang hamba kecuali nanti akan diajak bicara di sidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tangannya ada buku catatan amalnya, akan diajak bicara langsung oleh Allah, tidak ada penerjemah di antara mereka. Kemudian mereka, orang-orang yang di sidang ini, merasa khawatir dan takut dan mengharapkan syafaat dari Rasulullah, tapi mereka tidak mendapatkan syafaat dari Rasulullah karena ketika di dunia mereka tidak cinta kepada Rasulullah SAW. Sidang Idul Fitri rahimakumullah. Marilah di hari yang fitri ini, di hari yang mulia ini, di hari yang hari kemenangan, hari kebahagiaan umat Islam ini, marilah kita satukan barisan kaum muslimin, kuatkan ikatan hati orang-orang yang beriman. Karena orang beriman itu ikatannya lebih baik daripada hubungan darah sesama manusia. Lihat dalam sebuah hadis sahih, kata Nabi, nanti di hari kiamat akan ada sekelompok manusia membuat iri para nabi dan para syuhada. Kemudian sahabat kaget, siapa ya Rasulullah yang membuat iri para nabi dan para syuhada? Kata Nabi, mereka adalah orang-orang yang beriman, berkumpul karena cinta kepada Allah, berkumpul karena ingin membela dinullah, berkumpul bukan karena urusan nasab, bukan karena hubungan darah, bukan karena hubungan bisnis, bukan karena hubungan jabatan. Mereka berkumpul karena cinta kepada Allah. Mereka mendapatkan kemuliaan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka membuat iri para nabi dan para syuhada. Marilah kita bariskan, rapihkan barisan kaum muslimin, satukan hati kaum muslimin. Jangan banyak perdebatan di antara kaum muslimin. Tinggalkan mujadalah yang tidak bermanfaat. Ingatlah, jadilah kita menjadi orang-orang yang berada di bawah panji Rasulullah, yang selalu membela dinul Islam, walaupun Islam selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita menjadi bagian daripada sejarah bahwa kita adalah orang-orang mukmin yang sedang berjuang menegakkan dinul Islam, mempertahankan dinul Islam, baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga, atau masyarakat kita, lingkungan yang berada di sekitar kita. Sidang Idul Fitri rahimakumullah. Demikian khutbah Idul Fitri pada pagi hari ini. Semoga kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk istiqamah, kemampuan untuk sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan jangan sampai tertinggal, karena ciri-ciri orang yang sukses di bulan Ramadan dilihat setelah Ramadan, apakah meningkat amal ibadahnya atau tidak. Mari kita sama-sama berjuang mempertahankan kesolehan yang sudah kita tanam selama bulan Ramadan. Marilah kita sama-sama jaga diri kita. Mari di akhir khutbah ini kita tundukkan diri kita, kita tundukkan hati kita, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini, memohon atas ampunan dan ridho dari Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan na'imin. Alhamdulillahi hamdan syakirin. Alhamdulillahi hamdan na'imin. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin. Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin. Allahumma ighfir lana dzunubana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhiru, la ilaha illa anta ilahana. Ya Allah, ya Rahman, ampunilah dosa-dosa kami yang lalu dan yang akan datang. Ampunilah dosa-dosa kami yang besar dan yang kecil.
Ampunilah dosa-dosa kami yang terlihat dan yang tidak terlihat. Ilahana ya Allah, Ilahana ya Aziz, Ilahana ya Ghafur, Ilahana ya Rahman. Engkau maha tahu amaliyah kami selama bulan Ramadan. Kami sering lalai selama bulan Ramadan ya Allah. Kami lalai dalam melaksanakan qiyamul lail. Kami sering lalai dalam tilawah Al-Quran. Kami sering lalai dalam bersedekah. Kami sering lalai mengisi Ramadan dengan amal-amal yang saleh. Ampuni kelalaian kami ya Allah. Ampuni kesalahan kami ya Rabb. Kami sering kufur terhadap nikmat yang telah Engkau berikan. Kami sering menggunakan mata yang Engkau berikan untuk melihat yang Engkau haramkan. Kami sering menggunakan telinga yang sudah Engkau berikan untuk mendengar yang Engkau haramkan. Kami sering gunakan lisan kami untuk berdusta. Kami sering gunakan lisan kami untuk menggibah, memfitnah, menghasut orang lain. Ilahana ya Allah, ampuni kelalaian dan kesalahan kami. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa amalana minar riya wa alsinatana minal kadhib. Ya Allah, bersihkan diri kami dari sifat munafik. Bersihkan amal kami dari riya. Bersihkan lisan kami dari dusta. Bersihkan mata kami dari khianat. Ilahana ya Allah, Ilahana ya Aziz, Ilahana ya Ghafur, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rahman, Engkau maha tahu amaliyah kami selama bulan Ramadan. Terima saum kami ya Allah. Terima salat kami ya Allah. Terimalah qiyamul lail kami ya Allah. Terimalah ruku-ruku kami ya Allah. Terimalah sujud-sujud kami ya Allah. Terimalah tilawah-tilawah kami ya Allah. Ilahana ya Allah, Engkau maha tahu tentang kondisi Islam dan kaum muslimin. Ilahana ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaum muslimin ke jalan yang Kau ridhai. Ya Allah, bentengilah ya Allah, bentengilah para pemuda kaum muslimin dengan akhlak Al-Quran. Selamatkanlah mereka dari fitnah-fitnah yang ada di zaman ini ya Allah. Ilahana ya Allah, Engkau maha tahu kerusakan yang telah dibuat oleh musuh-musuhmu ya Allah. Lindungi kami ya Allah. Kuatkan pijakan kami di atas din ini ya Allah. Kuatkan hati kami di atas din ini ya Allah. Ilahana ya Allah, Engkau maha tahu tentang para pemimpin kami. Berikan hidayah kepada para pemimpin kami ya Allah. Ilahana ya Allah, janganlah Engkau berikan kepemimpinan dan jabatan kepada orang-orang yang tidak mencintaimu dan tidak mencintai harta rakyatnya ya Allah. Ilahana ya Rahman ya Rahim. Allahumma hdi wulata umuril muslimin. Allahumma hdi wulata umuril muslimin. Ilahana ya Allah, Ilahana ya Aziz. Ya Allah, Engkau maha tahu tentang sisa usia kami ya Allah. Ya Allah, pertemukan kembali kami kelak. Ya Allah, pertemukan kembali kami dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Ya Allah, pertemukan kembali Ramadan kami dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Ya Allah, jika Ramadan kemarin adalah Ramadan yang terakhir bagi kami, ampuni dosa kami. Golongkan kami ke dalam orang-orang yang diselamatkan dari siksa neraka. Ilahana ya Aziz, jika ajal menjemput kami, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Jauhkan kami dari su'ul khatimah. Ilahana ya Allah, Ilahana ya Aziz. Ya Allah, ringankan sakaratul maut kami. Terangi alam kubur kami. Bangkitkan kami ya Allah di padang mahsyar bersama orang-orang yang saleh. Ilahana ya Aziz, Ilahana ya Ghafur. Ya Allah, Engkau maha tahu perkumpulan kami di pagi hari ini dalam rangka salat Idul Fitri. Ya Allah, ampuni semua kami yang berada di tempat ini ya Allah, dan pertemukan kembali kami kelak di surgamu ya Rabb. Allahumma Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.